Halo kawan, ketemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang konten kredensial. Apa itu konten kredensial, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menggunakannya, serta apa manfaat dari penggunaan konten kredensial. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang konten kredensial, saya mau mengajak kalian untuk mengenal terlebih dahulu tentang CAI. CAI atau Content Authenticity Initiative itu adalah sebuah inisiatif komunal atau inisiatif bersama yang diawali pada tahun 2019 oleh Adobe, Twitter, dan juga The New York Times. Tujuannya adalah CAI berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui sebuah konten digital itu benar-benar valid dan terjamin akurasinya. Seiring berjalannya waktu dari mulai 4 anggota, lantas saat ini sudah terdapat Microsoft, Getty Image, Leica, Nikon, dan lain-lain yang bergabung menjadi anggota CAI. Saya sendiri beruntung karena pada tahun ini sudah jadi salah satu anggota CAI. Nah, CAI sebagai sebuah organisasi kemudian berusaha untuk menciptakan sebuah standarisasi yang harapannya bisa diterima secara global. Standarisasi itu disebut sebagai C2PA atau The Coalitions for Content Provenance and Authenticity yang disingkat sebagai C2PA. C2PA ini berisi beragam rangkaian dokumen teknis yang bisa digunakan para pengembang atau produsen perangkat lunak dan juga perangkat keras. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang ingin menciptakan aplikasi terkait dengan pemrosesan gambar digital, atau sebuah perusahaan yang sedang merancang atau menciptakan sebuah kamera, mereka bisa mengadopsi standarisasi C2PA sehingga produk mereka nanti itu akan masuk ke dalam sebuah ekosistem yang di dalamnya menjamin tentang otentisitas atau akurasi sebuah informasi konten digital yang dihasilkan dari produk mereka. Kenapa standarisasi global seperti C2PA itu menjadi sangat penting bagi para konten kreator seperti fotografer, videografer, dan lain sebagainya? Karena perkembangan teknologi yang luar biasa pesat. Contohnya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saat ini artificial intelligence itu sudah berevolusi menjadi generatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan generatif. Itu artinya apa? Dengan adanya teknologi tersebut, kegiatan kita sebagai fotografer, videografer, kita ketika melakukan proses pasca produksi itu menjadi sangat terbantu. Workflow yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bisa dipangkas menjadi lebih singkat, bahkan kurang dari 1 jam atau bahkan kurang dari 30 menit. Nah, pada beberapa kesempatan saya diminta bicara mengenai teknologi kecerdasan buatan, banyak sekali audiens atau peserta yang menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan teknologi tersebut terhadap akurasi atau kebenaran informasi yang terdapat pada sebuah karya digital atau konten digital. Contohnya adalah yang salah satu ini. Ini adalah foto Presiden Obama dan Presiden Joko Widodo yang sedang berbincang-bincang santai. Foto ini merupakan karya dari Puspa Perwitasari yang saya download sebelumnya dari laman The Jakarta Post tanpa izin. Nah, foto ini kemudian saya modifikasi dengan teknologi atau fitur generative fill yang tersedia di Adobe Photoshop yang memanfaatkan engine Adobe Firefly yang tersedia bagi para pelanggan Adobe Creative Cloud. Foto yang awalnya berbentuk seperti ini saya rubah menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini, foto Obama tanpa menggunakan atau mengenakan ransel, dan saya rubah menjadi mengenakan ransel, ada polisi, ada kucing, dan lain sebagainya. Nah, foto ini atau modifikasi terhadap foto ini saya lakukan kurang dari 30 menit dengan menggunakan teknologi tersebut. Secara etika mungkin foto ini tidak terlampau bermasalah ya, karena tidak terdapat informasi atau gambar-gambar yang menyalahi kaidah-kaidah kepatutan. Misalnya tidak ada gambar-gambar yang menyangkut sara, seks, politik, dan lain sebagainya. Tetapi
tetap saja foto ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena saya sudah melakukan alternasi atau modifikasi terhadap foto awal, dan foto awal ini meskipun terlihat biasa-biasa saja dan lebih bicara foto yang modifikasi ini, tetap saja informasinya yang disampaikan pada foto ini adalah sesuatu yang salah. Setelah penjelasan tentang apa itu CAI dan juga C2PA, saat ini kita masuk ke dalam topik tentang konten kredensial. Konten kredensial itu merupakan sebuah turunan dari standarisasi C2PA. Jadi, konten kredensial itu adalah sebuah teknologi atau fitur yang dikembangkan sesuai dengan rekomendasi dari C2PA. Pada video ini saya menggunakan konten kredensial yang merupakan bawaan dari Adobe atau Adobe Creative Cloud. Di sini saya menggunakan beberapa aplikasi yang biasa saya dibutuhkan untuk kegiatan fotografi saya. Ada Photoshop, Lightroom, Bridge, dan Camera Raw. Kalau kita lihat di sini, Adobe Photoshop yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop versi terbaru, yaitu versi 25.0. Seperti itu. Just in case diantara kalian ada yang bertanya saya menggunakan komputer apa, saat ini saya menggunakan MacBook Pro dengan prosesor Apple Silicon. Jadi bisa saja pengalaman yang kalian lihat di komputer kalian akan berbeda dengan apa yang ada di video ini. So, mari kita mulai mencoba konten kredensial dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Tapi sebelum kalian bisa menggunakan fitur atau teknologi konten kredensial, buat yang belum update aplikasi Adobe Photoshop-nya ke versi yang terakhir, maka kalian bisa mengaktifkan fitur tersebut dengan klik Adobe Photoshop, setting, lantas menuju ke teknologi preview. Nah, di teknologi preview ini akan ada pilihan untuk melakukan aktivasi terhadap fitur konten kredensial. Karena saya sudah update, maka pilihan tersebut tidak ada. Oke, jadi mari kita buka satu file yang akan kita gunakan sebagai percobaan konten kredensial. Ini adalah foto saya yang coba kita modifikasi dengan menggunakan Generative Expand. Generative Expand ini adalah salah satu fitur baru di Adobe Photoshop selain Generative Fill. Caranya cukup mudah, misalkan kita tarik seperti ini fotonya, kita besarkan kanvasnya, lantas ya taruhlah seperti ini, kemudian kita sesuaikan tampilannya, lantas kita klik generate. Tidak membutuhkan waktu yang terlampau lama, kita sudah bisa mendapatkan hasil foto yang telah dimodifikasi dengan menggunakan fitur Generative Expand yang ada di Adobe Photoshop. Nah, di sini sudah ada 3 pilihan yang bisa kita tentukan, mau bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau bentuk yang ketiganya seperti ini. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Saya mungkin akan menggunakan versi yang ketiga ini karena lebih unik kayaknya gambarnya. Nah, gambar ini kemudian kita ekspor atau kita simpan menjadi sebuah gambar baru. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu fitur yang tidak terdapat pada versi Adobe Photoshop sebelumnya, yaitu di sini ada keterangan tentang copyright dan kontak info. Ini adalah sebuah konten kredensial yang bisa kita tetapkan. Nah, di sini kita lihat ada perubahan. Jadi, dengan konten kredensial kita bisa melihat apakah gambar tersebut sudah dilakukan modifikasi terhadapnya atau tidak. Di sini kita bisa lihat bahwa foto ini keterangannya telah dilakukan modifikasi dengan menggunakan Adobe Firefly yang dibuat oleh Adobe Incorporations. Jadi siapapun nanti yang melihat foto ini bisa mendapatkan informasi bahwa foto ini telah dialternasi atau telah dirubah. Oke, mari kita ekspor fotonya. Saya pasang ini menjadi CR konten kredensial. Saya save. Setelah tadi melakukan perubahan atau modifikasi terhadap fotonya, mari kita pastikan apakah
konten kredensial atau informasi awal dari foto ini yang kemudian dimodifikasi menjadi foto ini masih melekat terhadap file digitalnya. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal membuka halaman konten kredensial, lantas kita pilih file mana yang akan kita cek, kita upload, dan mari kita tunggu hasilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa foto ini teridentifikasi sudah mengalami perubahan dengan menggunakan teknologi AI, yaitu Adobe Firefly yang dibuat pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 pukul 11.05 PM atau malam GMT 7. Jadi informasi ini melekat terhadap foto ini, sehingga ketika foto ini kita gunakan pada beragam platform atau pelantar, informasi tersebut akan ngikut seperti itu. Tetapi patut diingat bahwa konten kredensial ini masih sedang dalam tahap distribusi. Jadi bisa saja ketika foto ini kita upload ke Facebook, ke Twitter, ke Thread, ke LinkedIn dan lain sebagainya, ketika kita download untuk ngecek, itu bisa saja informasi ini tidak terdapat di dalamnya karena konten kredensial ini baru dirilis oleh Adobe pada kegiatan Adobe Max yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober kemarin. Foto yang sudah saya edit tadi atau modifikasi dengan menggunakan fitur Generative Expand di Photoshop sudah saya upload ke Facebook, ke Instagram, dan juga ke Thread serta ke Twitter. Di sini saya jelaskan bahwa foto ini adalah percobaan konten kredensial dan akan segera saya hapus. Nah, tujuan saya mengupload adalah kita akan coba simpan file ini. Kita taruh di desktop saja, lantas kita beri nama. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Thread. Ya, kita coba. Yang ketiga adalah Twitter. Saya tidak akan mendownload yang Instagram karena untuk mendownload foto atau konten di Instagram dibutuhkan aplikasi yang terpisah. Jadi kita akan coba dengan 3 file foto yang berasal dari Facebook, Thread, dan juga Twitter. Setelah mengupload foto tersebut ke Facebook, ke Instagram, ke Thread, dan juga ke Twitter, lantas saya simpan kembali file foto tersebut, maka kita coba apakah konten kredensial dari file foto yang sudah saya upload sebelumnya itu akan tetap ngikut atau tidak. Kita coba dari file foto yang sudah diupload ke Twitter. Ternyata di sini kita lihat bahwa konten kredensial atau informasi konten kredensial yang sebelumnya melekat ke foto ini tidak terdapat pada foto yang sudah diupload ke Twitter. Kita coba lagi dengan file foto yang sudah pernah saya upload ke Thread. Ternyata sama, tidak ada informasi yang melekat. Bagaimana dengan file foto yang sudah pernah diupload ke Facebook? Juga sama, tidak terdapat informasi yang terkait dengan konten kredensial terhadap foto ini. Nah, ini membuktikan bahwa konten kredensial tersebut saat ini bukan berarti tidak efektif, tetap efektif, tapi seiring berjalannya waktu, saya percaya bahwa ketika konten kredensial ini menjadi sesuatu yang sudah diadopsi oleh banyak pihak, maka konten kredensial ini akan sangat bermanfaat buat para konten kreator, fotografer, videografer, dan lain sebagainya dalam menjaga kredensial terhadap hak cipta, hak finansial, hak moral dari para konten kreator masing-masing. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang konten kredensial. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang saat ini sedang mengeksplorasi banyak hal terkait dengan teknologi kecerdasan buatan, atau buat kalian yang punya concern serius terhadap perlindungan hak cipta, hak finansial, dan hak moral atas karya digital kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe
Atau buat kalian yang penasaran dengan penjelasan detail terkait dengan video ini, juga bisa menyimak pada blog saya yang tautan atau linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. So, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.